Satu bulan guru kita Iya. Terus lebih. haji. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai. Amin. 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 Dan juga membacakan surah Al-Fatihah. Amin. Beliau bertambah usia. Amin. Nanti setelah taklim. Masya Allah. Ya Allah. Iya Karim. Biarin aja. Iya biarin. Iya. Amin. Iya baik. Amin. Amin. Baik, baik, sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Waktulifa, betul ya? Halaman berapa? 104 baris 5 baris dari atas. 104 5 baris dari atas. Waktulifa fi maknaha ala aqwalin, dan diperselisihkan ulama pada makna antalidal amatu rabbataha, atas beberapa pendapat. As-sahhuha, adapun yang paling sahihnya daripada banyak pendapat, annahu ikhbarun, bahwasanya itu pemberitaan, an kasratis sarari, daripada banyaknya selir-selir, wa auladihina, dan anak-anak mereka, wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha, dan bahwa anaknya selir itu dari tuannya, yaitu dengan pangkat tuannya. Li'anna malal insani sahirun ila waladih, karena bahwa harta bendanya seorang manusia itu akan kembali kepada anaknya. Wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarrufal malikina, dan terkadang berdaya guna oleh si anak pada harta, fil hali, pada ketika itu, seperti berdaya gunanya mereka yang memiliki, imma bil idni, ada kalanya dengan izin, au bi qarinatil hal, atau dengan qarinah keadaan, au urfil istimal, atau adat pemakaian. Wa abbara ba'duhum bi an yastawliyal muslimuna ala biladil kufar, dan membuat ibarat oleh sebagian ulama dengan bahwa menguasai oleh kaum muslimin atas negerinya orang-orang kafir. Fatak suras sarari, maka banyaklah oleh selir-selir. Fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi, maka ada oleh anaknya budak perempuan dari tuannya, yaitu dengan pangkat tuannya, karena mulianya anak dengan bapaknya anak. Saniha, adapun yang keduanya daripada banyak pendapat, anna maknahu annal ima'a talidul muluka, bahwa makna hadis itu bahwa budak-budak perempuan itu melahirkan akan raja-raja.
fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi, maka adalah oleh ibunya, yaitu termasuk daripada jumlah rakyatnya si anak. Idh huwa sayyiduha, karena dia anak yaitu pemimpinnya. Salisuha, adapun yang ketiganya, anna maknahu antabsuda ahwalun nas, yaitu bahwa makna hadis itu bahwa rusak oleh hal ikhwal manusia, fayaksuru bai'u ummahatil aulad, maka banyaklah menjual ummul walad fi akhir zaman, pada akhir zaman, fayaksuru tardaduha fi aidil mushtarin, maka banyaklah oleh mondar-mandirnya si ummul walad pada tangan para pembeli, hatta yashtariyaha ibnuha, sehingga membeli akan ummul walad oleh anaknya, min ghairi ilmin annaha ummuhu, dari ketiadaan tahu bahwa itu adalah ibunya dia. Wa min dzalika an yaksural huququ fil aulad, dan daripada yang demikian itu yaitu bahwa banyak oleh kedurhakaan pada anak, fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu amatahu minal ihanati wassabbi, maka memberlakukan oleh anak pada ibunya dengan apa yang memberlakukan oleh tuan akan budaknya, daripada menghinakan dan mencaci maki. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tafsir hadis yang sangat panjang, berbicara rukun agama. Dalam pendapat yang masyhur ada 3, ada Islam, iman, dan ihsan. Namun ada pendapat yang kedua, tiang pancang agama ada 4, bukan 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan ketiga ihsan, dan keempat tanda-tanda kiamat. Ini adalah tiang pancang agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang tanda-tanda kiamat, kalaulah kamu tidak tahu wahai Rasulullah tentang kiamat kapan datangnya, paling tidak dari tanda-tandanya aja dah. Apa tanda-tanda kiamat itu mau datang? Tanda-tandanya, sebab dari tanda akan bisa muncul sebuah hakikat dari tanda. Jadi cukup dengan tanda. Bilalah kita tidak bisa memandang hakikat zat Allah, paling tidak kita memandang tanda-tanda keterwujudan Tuhan. Ada bumi, ada langit, tidak mungkin ada tai ayam nongol sendiri tanpa ayam. Demikian tidak mungkin ada bumi, ada langit tanpa adanya pencipta yang tentu bersifat wujud, begitu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kiamat, maka kemudian Nabi bilang, yang nanya sama yang ditanya sama baik, sama saja kagak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau ditanya datang. Ketika itu beralih pertanyaan malaikat Jibril, kalau begitu saya minta dikasih tahu tanda-tandanya saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab,
antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya kata Nabi bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Nah, apa makna hadis ini? Begitu. Jadi seorang hamba sahaya melahirkan pimpinan, melahirkan tuan, melahirkan majikan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, waqtulifa fi ma'naha ala aqwalin. Kalau ditanya itu tafsirnya, para ulama-ulama hadis berbeda-beda pandangan tentang tafsir hadis budak perempuan melahirkan tuannya. Ini banyak tafsir. Dari banyak itu disingkat menjadi 3 tafsir. Karena kalamnya Rasulullah itu pelik, kalamnya Rasulullah itu dalam, dan memang Nabi menyatakan utitu jawami al-kalim, aku diberikan kemampuan oleh Allah simpulan-simpulan kata, ngomongnya dikit tapi maknanya banyak, sehingga penafsirannya pun juga bisa banyak. Demikian pada kalimat antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Ini ada banyak pendapat maksudnya. Ada 3 disingkat dari banyak, 3 tafsir hadis antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah Nabi memberitakan betapa banyak perbudakan dan banyak anak-anak yang keluar atau yang lahir dari budak. Jadi banyak sekali perbudakan, dan sehingga melahirkan banyak anak yang lahir dari budak, yang anak ini akan menjadi tuan, sehingga si anaknya si budak itu daripada tuannya itu sama seperti tuannya dia. Jadi begini saudara, jadi zaman dulu ya budak ini kebanyakan gara-gara kalah perang jadi budak. Budak itu orang diperdagangkan, diperjualbelikan, apa laki apa perempuan. Kalau perempuan sebutannya amat, begitu bahasa Arabnya. Kalau laki-laki disebutnya abd. Ada juga roqiq, begitu sebutannya kalau laki-laki. Nah, budak perempuan ini boleh ditiduri oleh tuannya, pemiliknya, karena dia barang dijual beli, kayak motor aja. Kita beli motor, boleh kita naikin nggak? Boleh nggak? Boleh. Emang apa? Dia motor kita. Begitulah budak perempuan, boleh dia ditiduri oleh tuannya. Kalau udah ditiduri oleh tuannya, maka menjadi sebutannya ummul walad dalam dunia hukum Islam.
ummul walad. Bila tuannya meninggal dunia, dia otomatis merdeka, udah bukan budak lagi bila tuannya mati. Makanya setiap budak itu berupaya pengen ditiduri tuannya supaya bebas, merdeka, tidak dijajah jiwanya dia. Itu begitu budak. Nah, apa makna bahwa budak perempuan melahirkan tuannya? Satu tafsirnya, begitu banyak perbudakan sehingga si anak ini pada akhirnya karena anak daripada orang merdeka jadi merdeka walaupun ibunya budak. Maka posisi anak kayak tuan di mata sang ibu. Bila banyak perbudakan, begitu kiamat sudah dekat, begitu gitu. Kiamat sudah dekat. Kenapa begitu anak ini pangkatnya kayak tuan? Sebab seluruh harta benda kita pada akhirnya akan balik kepada anak. Begitu. Yang capek kita orang tua. Tapi pada akhirnya kita mati, semuanya anak. Begitu. Karena dia termasuk orang yang tidak bakalan terhalangi daripada mewaris. Kecuali ada faktor-faktor X. Dia membunuh abahnya, bab lain. Begitu. Namanya mawani'ul irsi. Dan anak bisa saja mendayagunakan harta daripada bapaknya kayak miliknya aja. Padahal bapaknya yang beliin, temannya mau make, pinjam, boleh. Padahal punya bapaknya, bukan punya dia. Itu seakan-akan dia kayak tuan. Begitu. Seakan-akan. Ada juga bahasa yang lain daripada tafsir ini, bahwa betapa Muslim dari zaman Rasulullah SAW berekspansi, bisa menguasai, memperluas wilayah ke negeri-negeri non-Muslim. Begitu panjang sampai dulu mengenal namanya Andalusia, kerajaan di Eropa. Begitu di Spanyol, begitu besar, banyak gitu. Karena banyak menguasai wilayah-wilayah non-Muslim dengan perang menang, seperti Sayyidi Ziyad, Tariq bin Ziyad menguasai wilayah Spanyol, itu luar biasa. Maka karena perang itu menang, maka wilayah kekuasaan itu perempuannya pun, bininya daripada tentara-tentara musuh dengan sendirinya jadi budak. Ya, milik siapa begitu. Sehingga begitu banyak budak-budak. Begitu. Ini satu tafsir kiamat sudah dekat. Satu gitu. Nanti yang ketiga yang lebih relevan di zaman sekarang. Yang kedua, artinya budak perempuan itu melahirkan tuannya adalah maknanya budak-budak itu pada akhirnya melahirkan raja-raja. Ketika kita jadi tuan, begitu, apalagi posisi kita raja, selirnya banyak, selirnya. Karena budak ini nggak ada batas, begitu, nggak batas, begitu. Yang kita dengar dinasti Ming itu selirnya itu 10.000, 10.000, begitu. Nabi Sulaiman 1.000, bininya 1.000, Nabi Sulaiman. Begitu, nggak tahu Sulaiman ini, begitu, begitu, begitu. Itu 1.000.
Begitu. Kita jangan pikir itu gilirnya gimana, itu urusan Nabi Sulaiman. Jangan kita mikir-mikir ke sana. Itu urusannya. Jadi karena suaminya raja, maka dengan sendirinya anaknya menjadi raja, sehingga budak perempuan bisa melahirkan tuan. Kalau ngomong raja, ketika dia menjadi raja, maka dengan sendirinya ibunya pun di wilayah kekuasaannya menjadi rakyatnya, sehingga si ibu dalam satu sisi harus hormat sama raja, padahal raja itu adalah anaknya. Itu adalah tanda kiamat sudah dekat. Kalau sampai bahwa budak-budak melahirkan raja-raja, begitu, itu tanda mau kiamat, begitu. Kalau pakai bahasa Indonesia modern, orang non pribumi asli akhirnya bisa menguasai wilayah yang ikut berjuang mati-matian memerdekakan kita punya negeri. Itu tanda kiamat udah dekat. Begitu tuh, begitu. Mestinya yang menjadi pemimpin itu kalau nggak anak raja di Indonesia adalah anak pejuang-pejuang kemerdekaan, karena ada kecintaan kepada negeri, ingat jasa-jasa leluhurnya. Kalau nggak ikut perang, dia nggak paham bagaimana cara memerdekakan negeri ini, sehingga sebagai anak cucu bagaimana cara merawat negeri tanah tumpah darahnya, sehingga bisa saja nanti ada calon presiden yang turunan daripada pejuang Tulen, ada juga daripada calon presiden yang Prilen, bukan Tulen. Maka kalau kita mau memilih yang Tulen aja, anak perjuang, begitu, yang memiliki kecintaan kepada negeri karena leluhurnya adalah luar biasa, luar biasa. Kalau didongengin tentang perjuangan, ndak usah jauh-jauh. Kita punya kakek saja itu ditarik oleh Belanda dari kita punya kampung sampai Serang sejauh 30 kilo pakai truk di aspal. Belanda tuh begitu tuh, kayak begitu tuh kelakuannya, bukan katanya pelaku sejarahnya ada gitu. Kayak begitu. Kalau ngomong digebukin jangan ditanya, begitu. Seabrek begitu, rontok semuanya. Itulah jahatnya daripada penjajah. Jadi kiamat sudah dekat bila kemudian yang memimpin orang yang tidak mengerti cara mimpin, begitu cara mimpin. Kenapa? Karena enggak beda kayak mobil. Mobilnya kan ada negeri gitu. Indonesia tuh mobil cuma nyupir doang, yang bakal berganti setelah 2 kali terpilih berhenti. Nanti ada yang nerusin. Jangan dirombak-rombak isi mobilnya, repot. Nanti enggak terbangun-bangun. Begitu negerinya. Akhirnya terus saja merdeka memakin ke sono, tapi merasaan belum merdeka. Sampai kata teman kita, bila di dompetnya isinya Patimura berarti dia belum merdeka. Patimura. Tapi kalau sudah Soekarno Hatta udah merdeka berarti. Begitu, gitu, kurang lebih begitu. Bener nggak? Begitu tuh, begitu. Karena Patimura zamannya penjajahan, mas. Itu begitu. Yang ketiga, arti bahwa budak perempuan melahirkan daripada tuannya,
maknanya perilaku manusia di akhir zaman itu rusak, sudah tidak mengenal peradaban, begitu. Sehingga banyak ummul walad yang mestinya tidak dijual, akhirnya dijual karena tidak tahu aturan. Yang mestinya aset-aset daripada punya bangsa itu adalah dikelola dengan baik, dijual ke asing. Itu namanya tanda kiamat sudah dekat. Sehingga di tangan pembeli, si ibu daripada anaknya dibeli oleh anaknya, ditiduri oleh anaknya. Ini namanya budak perempuan melahirkan tuan, karena sudah kerodit, acak-acakan, treble, anda paham aturan dari yang ada, begitu. Sehingga tanpa disadari sang anak sebetulnya menurut agama membeli ibu kandung sendiri yang akhirnya menjadi budaknya dia, gara-gara rusak tatanan kehidupan. Bila tatanan kehidupan itu telah rusak, itu menunjukkan kiamat sudah dekat, begitu. Dan ini yang cukup relevan untuk mentafsiri hadis antalidal amatu rabbataha, bahwa budak melahirkan tuannya, maknanya sudah kebalik-balik peraturan, sudah kebalik-balik peraturan. Dan itu sering terjadi bila kita beli kepada orang dagang asongan, dagang keliling, begitu beli apalah tempe, beli apa bakwan, itu nawar senyekek-nyekeknya. Kalau di kaki 5 tuh nawarnya habis banget. Begitu, berapa harganya ini telur? Di kaki 5 dia bilang sekilo umpamanya itu 15.000. Begitu, ya kalau 10.000 jadi nih, kalau kagak gua tinggal nih. Akhirnya daripada kagak jajan juga buat makan, ya udah dah, nggak apa-apa dah, rugi-rugi dah. Tapi ketika datang ke restoran, begitu ada lebihan, udah ambil aja. Orang kaya dibaik-baikin, orang susah makin dicekek oleh perilaku. Itu namanya udah kebalik-balik daripada sistem kehidupan, dan itu tandanya kiamat sudah dekat. Kalau sudah ngalamin kayak begitu, pedagang kaki 5 digencet sama kita, mestinya nggak usah banyak tawar menawar, sebagai sedekah aja, kasihan dia, biar hidup. Karena dia usaha sampai keliling-keliling untuk membantu daripada orang-orang tak berpunya, malah kepada pengusaha luar biasa. Baru parkirnya aja belum apa-apa udah bayar 5.000, belum juga beli, yang dibeli ada apa kagak, nggak apa-apa juga. Begitu udah masuk, ini lebihannya udah kantongin aja. Begitu. Kalau di warteg nawarnya setengah mati, kalau di restoran bintang 5 udah gitu. Kayak begitu. Itu namanya kiamat sudah dekat. Termasuk di dalamnya tafsir ini, kata Syekh Nawawi, maknanya seorang budak melahirkan tuan, maknanya begitu banyak kedurhakaan di akhir zaman, daripada anak kepada orang tua. Jadi makna daripada tanda kiamat itu udah dekat, budak melahirkan tuannya, maknanya ibu melahirkan majikannya, sudah kebalik.
Betapa kedurhakaan anak begitu banyak terjadi di akhir zaman, sehingga tidak sedikit ada anak yang memperlakukan orang tua kayak pembantu. Anak bisa membentak orang tua karena dia udah hartanya banyak, udah kayak apa itu orang tua. Begitu laksana karyawannya. Begitu ketika si anak sudah kaya raya, orang tua laksana pembantu. Padahal ketika si anak tak berdaya masih kecil, orang tua perlakukan anak kayak raja dan ratu. Ditimang-timang sama sang ibu, anak raja udah luar biasa masih kecilnya. Tapi ketika dia sudah sukses, tidak sedikit akhirnya dia benar-benar menindas pada akhirnya. Menindas sama orang tuanya. Disuruh ngomong anaknya dia. Digaji juga kagak. Begitu kalau dia sewa babysitter, berapa ya dibayar. Orang tuanya nggak pernah dibagi duit sama dia. Padahal dia punya duit. Nggak pernah dia bagi orang tuanya. Dia pengen bagi sama orang tua, kalau orang tua udah modar baru beli aqua buat orang-orang minum. Nunggu orang tuanya modar, duitnya baru kemakan sama orang tua. Nggak kelihatan. Mumpung masih hidup, biar kata kita orang tuanya kaya, orang tua kita duitnya banyak, maka biar seperak kasih tuh orang tua kita seperberapanya. Sebab apa? Supaya kita punya keringat, keisep juga sama orang tua yang dulu kita pernah ngisep keringatnya dia. Zaman kita kuliah, zaman kita masih sekolah, masih di pondok, orang tua pakai nyangkul, pakai ngebon, jual palem segala macam. Ya Allah, di Karang Tengah dari ujung ke ujung pohon palem mulu. Kan kira-kira begitu kan. Jual kembang, ya Allah. Kadang tanah dijual buat ngawinin kita. Begitu. Orang tua. Maka mumpunglah kita masih hidup, bagi datuh orang tua kita. Bagi. Jangan nggak bagi. Bagi dia. Kalau kita lah kaya, hajiin dia. Begitu, hajiin. Udah senja umurnya, jangan pakai haji reguler, udah senja. Umur udah 60, ngantrinya 30 tahun. Ya 90 tahun. Belum 90 dia mati, jadi warisan kita lagi. Ya itu sih kagak ngasih dia. Akhirnya kasih kalau ada. Begitu seperberapanya. Bini mau ketemu kita, kitanya udah sukses. Kalaulah kita tidur di kolong jembatan, begitu tidur di rawa Cipondo, mana mau dia kawin sama kita? Enggak mau. Tapi orang tua kita nyebokin kita, itu kita kasihlah barang seperak. Tidak sedikit kawan-kawan majelis begitu yang nurut kita ajarin. Begitu meski ayah bundamu punya begitu, karena dia diantara sambil contoh yang inget-inget aja dah, karena banyak banget contohnya. Tinggalnya di Patra Kuningan kan daerah elit begitu ya kan. Kalau kita kan daerah alit ya kan. Ini elit, ini daerah bagus dan orang tuanya ada. Ya perusahaannya banyak dan anaknya juga enggak manja, dia kerja. Begitu saat itu kerja di Excel. Begitu di wilayah ambasador, saya ajarin. Karena dia nanya bagaimana biar sukses, ente bagi ayah bunda ente biar seperak, bagi. Singkatnya sampai dia ngadu sama kita lagi tuh bocah, udah saya bagi kagak dimakan juga sama ayah sama emak.
nggak dimakan, dikumpulin sama ya mak, ampe ya lumayan ratusan juta gitu, enggak dimakan karena masamanya ada. Dia ngadu juga karena namanya bilang nggak makan nama kita ini, guru bagaimana nggak dimakan. Bilang aja mak biar sedikit dia makan, begitu biar tambah berkah begitu. Kalau enggak ya digunain buat nyumbang apa ke yang penting dipakai. Jadi cukup sukses begitu. Bocah itu masih muda sudah luar biasa. Kenapa? Karena ada keringat dia yang keisep orang tua kalau masih hidup. Jangan bini mulu begitu. Orang tua bagi, kalau orang tua masih ada, kasih biar seperak, dan itu adalah berkah beneran begitu, berkah. Seretnya jalan rezeki kita karena kita diantaranya kurang bagi sama orang tua kita. Orang tua tetap orang tua, tidak akan ada putusnya, dan istri bisa saja bukan istri kita, tapi orang tua tetap adalah orang tua kita. Maka yang seret-seret rezekinya kebanyakan adalah penyebabnya kurang bagi sama orang tuanya. Bagi aja seperak, mau dia makan kayak mau kagak kayak, biar pernah kemakan. Kalaulah sekarang orang tua kita ada di kubur karena udah meninggal dunia, bahasa kampungnya ngomong aja di kuburannya dah, mak saya pengen sedekah, no ada masjid dibangun, biar emak juga ngisep keringat saya. Dulu emak masih hidup saya nyusahin mulu, saya belum bisa nyenengin mak karena saya belum kerja, masih nganggur. Sekarang saya udah kerja, biar kata Gojek, udah ada penghasilan, biar kata dikit mak, tapi biar dikit emak juga kudu ikut ngerasain dari hasil keringat saya. Anak yang model kayak begini akan barkah dan barkah. Di antara tanda kiamat, banyak anak melupakan orang tuanya, bininya lagi, tapi orang tuanya yang ngelahirin dia, didik dia, ngejual kebun buat dia sekolah, jual motor, jual mobil, kadang ngawinin juga, nendang kontrakan begitu. Kita udah maju, kagak inget ama kita punya orang tua. Sekarang meninggal, boro dijarahin, anaknya jadi tuntun ke Ragunan, dia mengakui nama buyutnya doang. Diajak ke Dufan, diajak ke Anyer, diajak ke Puncak, ke dimana tempat hiburan, diajak ke mall, tapi ke kuburan ayah bundanya ora pernah dia ajak. Orang tua model apa kayak begini, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, Anda pengen anak Anda soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, mimpi. Sebab perahu tidak bakal berjalan di daratan yang kering kerontang. Oleh karena itu, di antara tanda kiamat, banyak anak kurang hormat sama orang tua, lebih hormat sama bininya dibanding ibundanya sendiri yang ngelahirin dia, yang dia bisa sukses, jadi pejabatkah dia, jadi pengusahakah dia, teknokratkah dia, dan seterusnya. Padahal itu berkat tangisan siang dan malam ibunya kepada Allah, minta anaknya derajatnya tinggi di mata Allah, bukan karena hebatnya dia, tapi tangisan ayah bundanya yang menggoyangkan arsy Allah. Akhirnya anaknya diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudahan-kemudahan yang didapat si anak, kalau dia paham, adalah daripada doa-doa orang tuanya. Maka di antara tanda kiamat,
banyak anak yang durhaka sama orang tua laksana pembantu, orang tua laksana babu, orang tua jarang dibagi, yang dibagi adalah bininya mulu. Ini tanda kiamat udah dekat. Banyak enggak yang kayak begitu? Banyak. Berarti mau kiamat. Mau kiamat. Inilah diantara makna antalidal amatu robbatah. Maka saudara begitu ketemu memandang wajah orang tua tuh ganjaran gede. Memandang wajah orang tua tuh besar. Kayak memandang Ka'bah, kayak memandang ulama. Begitu. Oleh karena itu perlakukan orang tua kayak raja. Apa itu kayak raja? Apakah yang diminta dia diupayakan, diwujudkan, meski tidak seluruhnya karena kemampuan kita terbatas barangkali, tapi penuhi keinginan-keinginan daripada orang tua kita supaya kita enggak kiamat sebelum datang kiamat. Begitu. Sebab yang bikin pusing orang dan kiamat orang bukan darah rendah tapi dana rendah. Dana rendah ini penyebabnya kurang hormatnya anak kepada orang tua. Kalau dia hormat sama orang tua, nurut dia sama orang tua, berkah dia dan jauh dari kiamat sebelum datangnya kiamat yang hakiki. Kurang lebih demikian ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah sekalian, mungkin ada yang